Komisi 2, juga bapak-bapak yang... Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh, seperti jantung, hati, dan ginjal, yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin, berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI di bawah 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Karena untuk menjaga harga petani. Nah, tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya. Dalam persidangan tersebut, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat beri kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Kini kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Jadi pada saat Pak Roy bilang saya tidak tahu, kita nggak penyidikan. Apa? Kita nggak dia tahu. Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor.
Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover dari. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma,
Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelima orang tersebut dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.